Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu Kasma. Hari ini kita akan belajar bersama kembali. Disimak dengan baik ya. Kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan membawakan pembelajaran PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Bab 2, Mengenal Lingkungan Sekolah. Kompetensi dasar 3.2, Mengidentifikasi lingkungan sekolah, halaman, kelas, taman, kantor, kebun, dan WC, serta cara perawatannya. 4.2, Mendemonstrasikan cara merawat lingkungan sekolah, halaman, kelas, taman, kebun, dan WC. Tujuan pembelajaran pertama, setelah mengamati lingkungan sekolah, anak-anak mampu menjelaskan cara merawat WC sekolah dengan benar. Nah, anak-anak, sekolah adalah tempat kita menuntut ilmu. Di sekolah ada bermacam-macam tanaman. Ada tanaman peneduh, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Tanaman yang ada harus dijaga atau dirawat setiap hari. Selain tanaman yang harus selalu dirawat, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, paham anak-anak ya? Ini sebelum ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, untuk mengingat kembali materi sebelumnya, Ibu akan mengulang pembelajaran PKLH pertemuan kelima, yaitu lingkungan sekolah, yaitu taman dan kebun sekolahku. Masih ingat kan anak-anak? Selain kelas, kantor, lapangan, kantin, koperasi, di sekolah juga ada taman ya anak-anak, termasuk lingkungan sekolah kita. Taman ditanami berbagai macam tanaman, bunga-bunga ataupun pepohonan ya. Nih. Kemudian yang pertemuan ke-6 yaitu bagian B, merawat tanaman kebun sekolahku. Nah, selain ada taman, di sekolah juga ada kebun sekolah. Kebun sekolah adalah tempat untuk menanam berbagai macam tanaman, baik tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman obat keluarga. Nah, anak-anak, semua tanaman-tanaman itu harus kita jaga, kita rawat setiap hari. Dengan cara apa? Dengan cara menyiram tanaman setiap hari. Kenapa disiram setiap hari? Agar tanaman-tanaman tersebut tidak layu. Kemudian jangan lupa, tanaman itu diberi pupuk agar tumbuh subur. Nah, anak-anak, itulah materi sebelumnya, pertemuan kelima dan pertemuan ke-6. Nah, hari ini materinya yang ke-7, yaitu bagian C, merawat WC sekolah. Nah, selain tadi ada taman, kebun sekolah, kelas, kantor, halaman sekolah, lapangan sekolah, kantin. Nah,
Di sekolah juga ada lingkungan sekolah, yaitu WC ya. WC yang kita gunakan setiap hari untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, anak-anak tolong disimak cara merawat WC sekolah. Sekolah dilengkapi kamar kecil atau WC ya. Nih adalah kamar kecil atau WC. Setiap hari WC harus selalu kita bersihkan. WC dibersihkan secara bergantian. Semua warga sekolah ikut berperan menjaga kebersihan WC agar WC terbebas dari kuman-kuman membuat kita sakit. Jagalah kebersihan WC setiap hari. Setelah buang air, WC harus disiram agar tidak berbau. Setiap hari WC harus disikat agar tidak licin ya nak ya. WC harus disikat agar bersih dari kuman. WC diberi obat pembersih ya. WC yang bersih nyaman untuk dipakai. Nah anak-anak, jadi WC itu harus kita bersihkan setiap hari. Dengan cara apa? Dengan cara disiram setelah dipakai. Kemudian harus kita sikat setiap hari agar lantainya tidak licin saat kita menggunakan WC tersebut. Ya, WC-nya kita sikat, kita bersihkan setiap hari. Setelah digunakan, disiram dengan air yang banyak agar tidak berbau. Kemudian tidak lupa WC-nya diberi obat pembersih. Ya, obat pembersih WC agar WC-nya terhindar dari berbagai kuman, penyakit. Ya, nak ya? Nah, dengan cara anak-anak bergantian membersihkan WC yang ada di sekolah. Nah, tanggung jawab pembersihan WC yang di sekolah adalah itu semua tanggung jawab warga sekolah yang membersihkan WC yang ada di sekolah. Kenapa? Agar WC kita, WC di sekolah tetap bersih dan nyaman untuk dipakai. Paham ya anak-anak ya? Nah, sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, Ibu akan merangkum materi dari awal sampai akhir. Yang pertama, tanaman disiram agar tidak layu. Yang kedua, tanaman diberi pupuk agar tumbuh subur. Agar selalu bersih, WC harus selalu dibersihkan setiap hari. Setelah buang air besar, WC harus disiram. WC yang kotor mengandung sumber kuman. Untuk membunuh kuman WC diberi obat pembersih. WC yang bersih nyaman untuk dipakai. Nah, demikian anak-anak materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran dari Ibu. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.